Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa lagi di channel Rumah Guru Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Nah, dalam teks laporan hasil observasi ada beberapa unsur kebahasaan yang perlu kita pelajari. Apa saja itu? Berikut penjelasan. Yang pertama ada frasa, nomina, dan frasa verba. Yang kedua ada afiksasi. Dan yang ketiga ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Baiklah, kita akan bahas yang pertama, yaitu frasa, verba, dan frasa nomina. Atau frasa nomina dan frasa verba. Sesungguhnya frasa nomina dan frasa verba ini bukan hanya digunakan dalam teks laporan hasil observasi saja, tetapi pada teks-teks yang lainnya juga bisa saja frasa verba dan frasa nomina ini digunakan. Hampir seluruh kalimat yang kita gunakan dalam sehari-hari ada memuat frasa nomina dan frasa verba. Maka pelajaran ini menjadi sangat penting. Berikut penjelasan-penjelasan mengenai frasa nomina dan frasa verba. Sebelum kita mulai lebih lanjut mengenai frasa, maka kita harus ketahui dahulu apa itu frasa. Nah, adik-adik bisa lihat pengertian frasa. Frasa itu dapat diartikan sebagai gabungan kata, gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Jadi tidak ada yang bertindak sebagai predikat. Untuk contoh-contohnya akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Ada dua frasa yang biasanya digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Ya, jadi dua frasa ini sering muncul dalam teks laporan hasil observasi, yaitu frasa nomina dan frasa verba. Baik, kita langsung saja masuki ke pembahasan yang pertama, yaitu frasa nomina. Nah, pada slide ini bisa kita lihat bahwasanya frasa nomina itu ada 3 jenis. Yang pertama, frasa nomina modifikatif. Yang kedua, frasa nomina koordinatif. Dan yang ketiga, frasa nomina apositif. Nah, masing-masing frasa ini akan kita jelaskan di slide berikutnya. Frasa nomina modifikatif ini dapat diartikan sebagai frasa nomina yang sebagian katanya ini adalah kata yang berfungsi sebagai tambahan atau pelengkap. Nah, dia bisa gabungan dari dua kata atau lebih. Nah, di sana kita bisa lihat contohnya. Ada rumah mungil. Ya, kata umumnya di sana tentu rumah, sedangkan mungil di sana sebagai pelengkap. Gabungan kata yang membentuk frasa nomina modifikatif ini biasanya memiliki makna atau arti yang baru. Contohnya di sana kita bisa lihat ada jam tangan. Nah, ini kan gabungan dari kata jam dan tangan, yang mana sama-sama kata benda. Apabila dipisah, ia memiliki arti masing-masing. Ketika digabungkan menjadi sebuah frasa, maka dia memiliki satu arti, yaitu jam yang dipakai di tangan. Untuk contoh kalimat yang menggunakan frasa nomina modifikatif ini, saya rasa adik-adik semua pasti bisa lah membuatnya ya. Jadi silahkan dieksplorasi, silahkan dicoba-coba buat kalimat dengan menggunakan frasa modifikatif. Anda boleh mencari referensi lain ya. Contoh frasa-frasa yang merupakan frasa nomina modifikatif. Saya yakin Anda juga pasti bisa membuatnya sendiri. Yang kedua ada frasa nomina koordinatif. Nah, frasa nomina koordinatif ini bisa kita artikan sebagai frasa nomina yang keseluruhan gabungan kata ini berperan sebagai unsur inti yang memiliki fungsi setara. Nah, kalau dalam frasa nomina modifikatif tadi ada salah satu kata tersebut bertindak sebagai pelengkap, maka dalam frasa nomina koordinatif ini kedua-duanya memiliki fungsi yang setara. Nah, untuk contoh frasanya kita bisa lihat di sini ya, ada contohnya dunia akhirat, lahir batin, sandang pangan, hak dan kewajiban, sayur mayur, susah senang, dan lain sebagainya. Anda silakan cari atau pikirkan contoh-contoh lainnya yang merupakan frasa
nomina koordinatif. Untuk contoh kalimat yang menggunakan frasa nomina koordinatif, saya yakin adik-adik semua pasti bisa lah ya. Tidak perlu diajarkan lagi bagaimana cara membuatnya. Tinggal merangkai kata-kata yang sudah ada, frasa yang sudah ada, dan ditambahkan dengan unsur-unsur lainnya menjadi sebuah kalimat. Yang ketiga, ada frasa nomina apositif. Nah, frasa nomina apositif ini bisa kita artikan sebagai frasa nomina yang sebagian dari gabungan kata tersebut berperan sebagai penjelas unsur intinya. Nah, bagaimana sih maksudnya? Baik, kita langsung ke contohnya. Di sana ada contoh, kita ambil yang agak mudah contohnya. Burung cendrawasih, burung langka dari irian. Nah, kira-kira unsur intinya yang mana sih dari frasa ini? Ya, burung cendrawasih. Nah, sedangkan burung langka dari irian ini adalah frasa yang sifatnya mempertegas atau menambahkan atau memperkuat daripada frasa sebelumnya. Contoh lain misalkan Anton mahasiswa teladan itu. Nah, unsur intinya kira-kira yang mana? Ya, unsur intinya adalah kata Anton. Sedangkan kata mahasiswa teladan itu adalah kata tambahan yang sifatnya menjelaskan atau menerangkan daripada unsur sebelumnya, yaitu kata Anton. Untuk contoh-contoh kalimatnya, saya yakin Anda semua bisa membuatnya dengan mudah. Apalagi saya sudah berikan beberapa contoh frasa nomina apositifnya. Nah, adik-adik perlu kita ketahui bahwasanya frasa nomina ini, apapun jenisnya, dalam sebuah kalimat, ia memiliki kedudukan sebagai subjek atau sebagai objek. Nah, bagaimana sih contohnya? Baik, perhatikan slide berikut ini. Baik, coba perhatikan ya. Ini adalah contoh frasa nomina, yang mana frasa nominanya bertindak sebagai subjek. Kalau sebagai subjek berarti frasa nominanya berada di depan. Nah, untuk kata yang saya beri warna hitam itu adalah frasa nominanya, sedangkan warna merahnya adalah unsur pelengkap lainnya. Nah, kalau yang ini adalah frasa nomina, yang mana frasa nominanya bertindak sebagai objek. Artinya letak frasa nominanya di belakang. Nah, kita perhatikan kata yang saya beri warna hitam itu adalah frasa nomina. Nah, jadi mudah sekali ya membedakannya. Bagaimana sih frasa nomina yang bertindak sebagai objek, bagaimana frasa nomina yang bertindak sebagai subjek. Nah, frasa itu sendiri memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, terbentuk dari dua kata atau lebih. Yang kedua, tidak memiliki predikat atau bersifat non-predikatif. Dan yang ketiga, memiliki satu kesatuan makna atau arti. Selanjutnya, ada namanya afiksasi. Nah, afiksasi ini dapat kita artikan sebagai pengimbuhan, atau pada kesempatan lain itu disebut juga imbuhan. Nah, proses afiksasi ini adalah proses penambahan imbuhan atau afiks ke dalam kata dasar sehingga membentuk kata yang baru dengan makna yang berbeda atau makna yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya saya sudah sediakan link tersendiri untuk kata berimbuhan atau proses afiksasi ini. Nah, adik-adik bisa cek di deskripsi ya link lengkapnya. Namun pada pertemuan ini saya juga akan memberikan sedikit contoh apa itu afiksasi dan bagaimana pengaplikasiannya. Ini adalah contoh kata yang sudah mengalami afiksasi atau pengimbuhan. Nah,
Di contoh pertama kita lihat ada kata menyusui. Kata menyusui ini kita sudah tahu dong, ini adalah jenis kata verba atau kata kerja. Nah, kata menyusui ini ternyata kata dasarnya adalah susu, ya, yang merupakan kata nomina atau kata benda. Nah, ketika dia mendapat afiks atau imbuhan meng, ya, terus mendapat akhiran i, ya, mendapat awalan dan akhiran. Nah, dia menjadi kata menyusui. Kata menyusui itu sendiri sudah berbeda dengan kata dasarnya susu. Nah, kata menyusui itu adalah kata verba atau kata kerja, sedangkan kata dasarnya susu itu adalah kata nomina atau kata benda. Kemudian berikutnya ada kata pemotong. Nah, kata dasarnya adalah potong. Kemudian ketika dia mendapat afiks, ya, atau imbuhan berupa awalan pe, maka dia merubah menjadi kata pemotong. Nah, kata dasar potong itu sendiri merupakan kata kerja. Ketika dia mendapat afiks berupa awalan pe, maka dia membentuk, ya, kata pemotong yang merupakan kata benda atau kata nomina. Yang ketiga ada contoh kata makanan. Nah, kata makanan ini kata dasarnya adalah makan, kemudian mendapat afiks atau imbuhan an pada akhiran, kemudian menjadilah kata makanan. Nah, kata makanan itu sendiri merupakan kata benda, sedangkan dia berasal dari kata dasar kata kerja, yaitu kata makan. Kemudian selanjutnya ada namanya kalimat simpleks dan kalimat kompleks, atau kata lainnya kalimat simpleks ini bisa juga disebut dengan kalimat tunggal, dan kalimat kompleks ini bisa disebut dengan kalimat majemuk. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Nah, satu klausa itu sendiri terdiri daripada satu subjek dan juga satu predikat. Itu minimalnya. Boleh juga ditambahkan dengan objek. Nah, kemudian apa bedanya dengan kalimat kompleks? Kalimat kompleks ini adalah kalimat yang memiliki pola, memiliki dua klausa atau lebih. Untuk penjelasannya lebih lanjut, maka perhatikan slide berikut ini. Ada dua contoh kalimat yang merupakan kalimat simpleks pada kesempatan kali ini. Nah, kita lihat yang pertama. Kami sekeluarga bercocok tanam di kebun kakek. Nah, kenapa kalimat ini disebut kalimat simpleks? Karena kalimat ini hanya memiliki pola SPO. Nah, kami sekeluarga merupakan subjek, yaitu berupa prasa, dan kemudian bercocok tanam, dia di sini adalah prasa verba yang bertindak sebagai predikat. Lalu kata di kebun kakek, ia bertindak sebagai objek. Begitu pula dengan contoh kalimat yang kedua. Fauzan mengembala sapi milik Rafi'i. Kata Fauzan di sana tentu bertindak sebagai subjek. Mengembala merupakan predikat kata kerja, ya. Kemudian sapi milik Rafi'i di sana bisa kita tafsirkan dia sebagai objek. Selanjutnya kalimat kompleks. Nah, pengertian kalimat kompleks tadi sudah dijelaskan, ya, di depan. Kemudian kita di sini melihat contohnya. Apa saja sih contoh kalimat kompleks itu? Nah, bisa kita lihat pada slide ini. Ya, di sana ketika saya pulang, Askari datang. Nah, kenapa kalimat ini disebut memiliki dua klausa? Nah, karena pada kalimat ini, ya, terdapat dua predikat dan juga dua subjek. Kita buktikan. Ketika saya, ya, saya di sana bertindak sebagai subjek. Pulang bertindak sebagai predikat. Askari merupakan subjek kedua, dan juga kata datang merupakan predikat kedua. Nah, sebenarnya kalimat ini memiliki dua klausa. Oleh karena itu ia disebut sebagai contoh kalimat kompleks. Contoh yang kedua,
kelelawar aktif di malam hari, tetapi tidur di siang hari. Nah, ini juga bisa kita jelaskan bahwasanya dia memiliki dua klausa. Klausa pertama yaitu dari kata kelelawar sampai koma. Kelelawar aktif di malam hari. Nah, subjeknya di sana ada kelelawar, aktif di sana bertindak sebagai predikat, di malam hari bertindak sebagai kata keterangan. Baik adik-adik sekalian, demikianlah penjelasan mengenai unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi, yaitu frasa verba, frasa nomina, afiksasi, dan kalimat simpleks serta kalimat kompleks. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya dengan materi-materi yang lain. Dukung terus channel Rumah Guru Indonesia dengan klik like dan subscribe-nya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.